duluan aja, nanti saya nyusul. Oke Bang, tapi nanti nyusul ya. Oke, Cas. Duluan. Siap. Yang Ada sakit juga. hatinya. Sudah. Oh, sudah datang. Kamu sudah tahu kesalahanmu ya? Iya Kak, yang pertama kesalahan saya tidak beri asistensi. Yang kedua, chat saya kurang sopan. Mohon maafkan saya Kak, karena saya tidak datang asistensi karena yang bisa saya belum selesai. Karena itu saya takut datang. Begini deh, kamu itu mahasiswa. Jadi, kamu harus pandai mengatur waktumu supaya kamu bisa mengerjakan laporanmu. Jika laporanmu belum selesai, maka menghadap ke saya atau kabari saya. Jangan lari deh, karena ketika kamu lari, masalahmu tidak akan selesai. Dan Jeffrey harus tahu, ketika Jeffrey sudah memulai sesuatu, maka kamu harus lanjutkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan begitu lagi ya Jeffrey. Sama kalau kamu chat dengan orang, kamu harus teliti dengan siapa kamu komunikasi. Baik Kak, terima kasih. Jadi bagaimana? Pasti kena kultum kan sama asisten? Jadi Jeffrey, saya sebagai teman cuma mau bilang, jadi kan ini sebagai pelajaran dan badai pasti akan berlalu. Dan terapkan nanti di masa yang datang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang rela meneteskan air matanya,
yang rela berpeluh-peluh keringatnya, dan yang rela bertumpahan darahnya demi mengibarkan bendera yang berlafazkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang bertemakan memanfaatkan waktu dengan bijak. Waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun, seringkali kita lalai dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Padahal dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwa manusia yang lalai terhadap waktu, maka ialah manusia yang merugi dalam hidupnya. Dalam ayat tersebut pula dijelaskan bahwa waktu adalah aset berharga yang kita miliki. Maka dari itu, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang pertama, menentukan prioritas. Mulailah dengan mengerjakan pekerjaan yang sangat penting dan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita. Adapun yang kedua, yaitu menyusun jadwal. Marilah kita membuat jadwal sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari agar kita terhindar dari pemborosan waktu. Yang ketiga, menghindari penundaan pekerjaan. Hal tersebut seringkali terjadi di kalangan kita. Janganlah kita suka menunda pekerjaan agar waktu luang kita tidak terganggu untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak pada waktunya. Adapun yang keempat, yaitu beribadah dengan konsisten. Bukan hanya hal duniawi, tetapi kita juga harus meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, dan hal-hal baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, belajar dan berkembang. Sangat penting untuk meluangkan waktu kita sesedikit mungkin untuk menimba ilmu, menambah wawasan kita, dan mengasah kemampuan kita. Dan yang terakhir yaitu bersosialisasi dengan baik. Sebagai makhluk sosial, sangat perlu kita untuk bersosialisasi kepada sahabat, teman, maupun orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, memanfaatkan waktu adalah salah satu cara bagaimana kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 detik dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena waktu itu sangat berharga, dan dapat juga kita gunakan untuk saling menolong antar sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi sesama. Akhir kata, marilah kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.